Wow, luar biasa. Selamat siang rekan-rekan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Agustiawan Silaban. Kami sudah kenyang tadi menikmati ya hal-hal yang sebenarnya sifatnya sementara sih, tapi kan nanti kami lapar lagi. Nah, bersama dengan saya depan ini adalah seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa pakai Tuhan. Beliau masih sangat muda, tapi beliau sudah menjadi direktur ya di sebuah sekolah, di sebuah yayasan gereja, di Yayasan Sekolah Kasih Baptis Jakarta di Kota Pangkal Pinang. Untuk lebih jelasnya silakan Bro Randy boleh memperkenalkan diri. Hai, saya Randy Wenas. Saya asalnya dari Manado, Pak. Jadi asli Manado sebetulnya. Terus apa lagi, Pak? Ya, saya dipercayakan Tuhan lah untuk pelayanan. Sebetulnya awalnya dari gereja Kristen Baptis namanya, di KBJ Pangkal Pinang. Cuma karena memang gereja tersebut pusatnya itu memiliki sekolah namanya Sekolah Kasih Baptis, dan akhirnya saya dipercayakan pada tahun ini untuk menjabat sebagai direktur Sekolah Kasih Baptis. Tapi status saya tetap hamba Tuhan dari gereja. Hamba Tuhan dari gereja. Iya. Pak Randy, kan kita nih sudah makan-makan nih ya. Iya. Jadi ya pikiran sudah agak-agak cerah gitu ya. Ya guys, tadi kita sebelum kita di sini saya tadi mensosialisasikan bahaya narkoba kepada anak-anak sekolah di Kasih Baptis untuk SD dan SMP hybrid. Ada yang tatap muka, ada juga yang melalui Zoom tadi. Dan saya bersyukur bahwa tadi anak-anak, ya namanya juga anak-anak ya, mereka menerimanya. Ada nggak mungkin 100% Pak Randy. Iya, tapi saya bersyukur yang pertama, bersyukur pada Tuhan untuk saya masih sehat dan bisa dikasih kesempatan untuk mensosialisasikan bahaya narkoba. Yang kedua, bersyukur pada Tuhan melalui Pak Randy sebagai direktur yayasan dan rekan-rekan yang lain, Retno, kepala sekolah SMP dan guru-guru staf guru yang lain mengizinkan saya untuk mensosialisasikan bahaya narkoba. Nah, jadi maksud saya begini, bahwa narkoba itu sangat-sangat berbahaya. Jadi harus disosialisasikan sedini mungkin. Bagaimana menurut Pak Randy? Betul, semenjak Pak Agus kayaknya tawarannya sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ya, Pak ya? Ya. Ya 2-3 bulan yang lalu saya terima tawaran itu dari kepala sekolah saya, nyampein ke saya. Memang waktu itu kondisinya memang lagi pembelajaran online, jadi memang saya memikirkan bagaimana kalau misalnya kita lakukan ini secara online. Tapi memang dilihat memang kurang efektif pembelajaran secara online. Gitu kan, apalagi misalnya kita memang lakukan ini dalam bentuk online. Bentuk offline itu akan lebih mengena gitu untuk anak-anak. Dan puji Tuhan hari ini bisa dilakukan gitu. Walaupun memang audiensnya tidak terlalu banyak, lebih banyak ke online-nya ya. Tapi kita berharap lah ini bisa menjadi salah satu pembekalan untuk anak-anak. Walaupun memang kita tahu tidak bisa langsung mereka pahami begitu saja. Ya. Karena mungkin mereka belum tahu, mereka belum bisa memahami gitu ya apa itu narkoba. Tetapi sedini mungkin kita ajarkan, kita kasih tahu tentang bahaya ini, dan saya berharap suatu hari nanti ketika mereka besar, mereka bisa melihat dan bisa melihat flashback kembali bahwa mereka telah mendapatkan satu pendidikan tentang bahaya narkoba. Apalagi sekarang kan bentuk-bentuk narkoba itu sudah bermacam-macam, Pak. Jadi ada yang berbentuk permen, itu kan ada yang bentuk-bentuknya yang menarik untuk anak-anak remaja, untuk anak-anak kecil. Sehingga kalau kita tidak kasih mereka sedini mungkin, itu bisa saja membawa mereka kepada kejatuhan di masa depan. Ya. Nah, itu yang saya pikir memang penting sekali. Ya. Oke. Ya, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Jadi memang saya lihat memang ini satu hal yang penting untuk anak-anak ketahui sedini mungkin tentang. Ya. Karena ini punya pengalaman nggak teman atau saudara yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau siapa ada punya pengalaman nggak? Kalau teman saya punya, justru makanya saya bilang tadi dulu rapat, bukan rapat, devotion tadi pagi kami di sekolah, saya ngomong sama guru, saya bilang pendidikan sejak usia dini tentang narkoba itu penting. Jadi supaya mereka ketahui. Karena saya punya pengalaman pribadi dan teman saya
Ya waktu dia pertama kali mencoba narkoba itu saya tahu, maka saya ada di situ. Tapi puji Tuhan waktu SMP, SMA? Apa SMA. kuliah? SMA. Jadi saya melihat itu, dan puji Tuhan saya nggak mencoba. Ya. Dan sampai sekarang ini dia masih berjuang untuk bisa lepas. Ya. Jadi memang keterikatan akibat narkoba itu mendarah daging. Gitu. Dan untuk bisa melepaskan itu sampai mau berdarah-darah, masuk keluar penjara untuk bisa lepas itu, dan sampai sekarang masih berjuang. Artinya memang sudah kecanduan banget. Jadi kalau bilang kasihan lihat ya, dan pengalaman yang saya lihat. Ya, ya. Saya percaya juga mungkin teman-teman yang melihat menyaksikan Facebook Agus Setiawan ini juga punya kesaksian atau punya teman atau kerabat keluarga yang pernah menyalahgunakan narkoba atau sampai dengan hari ini bergumul dalam hal tersebut. Nah, Pak Randy, gini maksud saya, apakah Bapak tahu kenapa orang itu bisa menggunakan narkoba, Pak? Dari menurut pengamatan Bapak waktu teman SMA itu, Pak? Kalau anak SMA sebenarnya kan kalau saya lihat ya, faktor-faktornya pertama pergaulan, terus kemudian ada juga tentunya masalah, maksudnya ada tekanan. Biasanya kan orang-orang untuk mencari hal-hal seperti itu ingin mencari pelampiasan, karena ada masalah yang gitu. Jadi kalau teman saya sebetulnya mungkin bisa dibilang ada masalah dalam keluarga, tapi tidak sepenuhnya sebetulnya bisa bilang itu masalah dalam keluarga. Bisa jadi mungkin masalah dalam hubungan sesama teman, mungkin dia kena bully atau apa. Tapi kalau teman saya tadi, pertama karena pergaulan, jadi pergaulan yang salah, di desa pergaulan yang salah, kemudian dia sudah kecanduan itu memperkenalkan narkoba ke kita lah, gitu ya. Tapi hanya dia yang kena, hanya dia yang mau muncul, hanya dia yang sampai sekarang masih bergabung. Jadi karena pergaulan, rata-rata karena pergaulan ya. Iya. Tapi ya itu, sekalipun mungkin pergaulannya ada, tapi kalau dia sudah paham dan dia takut untuk mencoba, seperti saya waktu itu, Ya. saya kan nggak mau mencoba. Ya, akhirnya Padahal waktu itu iman Pak Randy kan belum begitu kuat, ya belum kan? belum, masih SMA. Ya masih labil kan ya? Masih labil. Iya. Tapi saya waktu itu memang punya komitmen, saya nggak mau coba katanya. Sekalipun waktu itu saya pendidikan narkoba baru dibilang belum ada. Sudah merokok kan waktu itu? Sudah. Sudah merokok, coba-coba rokok, tapi untuk narkoba nggak mau. Nah terus? Ya, itulah maksudnya saya pikir ya, maksudnya narkoba waktu kan cuma lihat di TV aja ya. Ya, ya. Orang kena narkoba begini, orang kena narkoba kayak gini, pengaruhnya kayak gini. Jadi saya tuh agak takut gitu kalau sampai seperti itu. Jadi waktu itu memang saya nggak mau. Tapi kalau merokok, minum minuman keras mau saya. Waktu itu. Cap tikus gitu? Iya. Dulu saya minum. Iya, iya, iya. Iya. Jadi padahal ya kerohanian kurang begitu kuat ya kan, ya termasuk nakal lah gitu ya, nakal terlibat dalam rokok SMA ya, terlibat juga dalam drugs, maksudnya minum-minuman beralkohol ya kan, tapi untuk ditawarkan untuk narkoba nggak ada tergiur sedikit pun. Apa waktu itu ditawarin ganja atau Pil. Yang bentuknya pil. pil koplo, apa ekstasi, Saya kurang ngerti ya, maksudnya bentuk-bentuknya. joget-joget gitu. Dia bentuknya pil, dia kecil gitu, dicampur ke minuman. Ada logo-logonya masih inget ya? Karena remang-remang kan Pak, jadi Oh, iya. apa namanya bentuknya, tulisan atau enggak, cuma waktu itu saya ingat dia bentuknya kecil, Mahal gak harganya kata Pak? gratis waktu itu, dikasih gratis. Oh. Ya mungkin ya itu, saya pikir itu trik untuk supaya kita mau pakai dulu, kita kecanduan, kita pasti mau beli. Terus teman kantor ketika pakai itu dia apa responnya? Apa lidah keluar-keluar, iler-ileran, Kayak atau orang dia gila. terima mobil BK kali ya? Nggak tahu tuh Pak, pokoknya dia kayak orang gila. Kita suruh, kita bilang gitu, kamu jadi polisi gitu, jadi tentara gitu Iya, yang iya, sedang iya. ngejar apa gitu. Iya, iya. Dia lari lah kan di bawah kolong meja gitu, Iya, jalan iya. kayak orang gila. Pil koplo kali, pil BK kali itu. Kalau ekstasi enggak. Ekstasi kalau kasih pil dia buat joget-joget, tripin-tripin seperti udah kayak nggak punya masalah. Ada Pak, ada juga yang saya pernah lihat yang kayak gitu juga. Iya. Jadi maksudnya sebelum pakai, saya lihat dia maksudnya dia punya tekanan Iya. seperti
seperti orang yang memang depresi. Tapi ketika dia sudah minum, kan itu saya lihat kayaknya dicampur ke minuman. Jadi kita kan dulu biasa di Menalan itu gitu, kita kumpul-kumpul berapa puluh orang gitu, kita ada minum cap tikus kan. Ya. Nah itu minuman cap tikus ini dicampur sama obat itu. Wih. Nah, saya nggak mau minum itu karena saya tahu udah dicampur kan, dicampur obat itu. Jadi saya mau minum yang murni. Saya minum yang murni, teman-teman minum yang itu. Nah kelihatan tuh mereka kayak Itu aja berat ya. Iya. Berat Jadi cap mereka tikus tuh. mabuknya itu kayak apa ya? Kayak orang yang benar-benar nggak ada punya masalah gitu loh. Ketawa ya silakan ketawa. Pada teriak. saat itu ya. Pada saat- Besoknya Besoknya demam. Jadi menggigil gitu. Itu kenapa Pak? Gitu. jadi maksud saya gini, Bro Randy, kita maksudnya kita bukan mengesampingkan yang rohani dulu. Jadi kesaksian Brother Randy ini maksudnya begini. Jadi waktu itu beliau kurang begitu dekat dengan Tuhan, kurang sungguh-sungguh. Tapi pertanyaan saya, kenapa bisa menolak gitu kan? Padahal orang katakan itu enak, ekstasi itu enak, narkoba itu enak, sabu-sabu itu enak, cime itu enak. Bagi orang yang sudah pernah nyoba, gitu. Dia memang berkata jangan munafik. Orang yang sudah nyoba kata itu enak. Tapi anehnya, di sini saya anehnya bahwa beliau nih rohani kurang itu sungguh-sungguh, tapi kok bisa nolak? Nah itu apa itu? Itu maksudnya punya hal apa, langkah-langkah apa memang Tuhan sudah pada dasarnya memang sudah merencanakan beliau gitu jadi seorang hamba Tuhan atau bagaimana gitu? Apa memang bagaimana gitu? Mungkin bukan mengesampingkan, kalau secara saya pikir gini, saya nggak bisa mengesampingkan itu dalam pribadi Ya. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saya pikir saya mungkin sudah terkena ada pakai. Ya. Tapi kan waktu itu nggak begitu ngerti Saya nggak tahu dorongan apa yang membuat saya itu bisa sampai nolak sama beberapa teman yang ada di sama situ. beberapa teman yang harusnya saya berpeluang banget untuk pakai. Nah, Satu gratis, ya yang kedua barangnya ada, pasti ada niat mau coba kan? pasti ada dia. Yang ketiga bareng-bareng nggak sendiri, Ya, dan berpeluang. komunitas ya. Yang keempat saya punya masalah. Ya. Saya punya masalah yang harusnya bisa Cenderung ya cenderung bisa disaksikan. cari pelampiasan. Tapi saya heran juga, saya nggak tahu kenapa saya bisa nolak gitu. Ya. Saya nggak tahu juga kenapa bisa Nggak ngerti nggak juga mau ya. pakai gitu. Pokoknya ya dalam hati saya jangan pakai. Nah, Itu nggak baik, nggak bagus. Kalau mau minum, ya minum aja, minum yang minuman cantik aja. padahal waktu itu belum pernah dapat atau mungkin jarang sekali dapat sosialisasi tentang narkoba. Kalau di sekolah sih ada. Di Ada. sekolah SMA itu kan biasa ada dari dinas pendidikan sama bekerjasama sama beberapa aktivis-aktivis seperti narkoba seperti apa gitu. Dulu ada lah, dari kepolisian juga ada. Iya. Tapi yang namanya SMA mana iya sih Pak Benrit. Paling pengen lihat aja yang datang itu cewek apa cowok. Betul. Cewek ya, tapi memang aja sih. Istrinya yang nonton inilah suamimu. Iya betul terus. Sebatas gitu aja sih. Jadi maksudnya nggak yang cuma tahu lah bahwa narkoba itu karena kan di TV kan sering. Ya. Maksudnya orang ketangkap karena narkoba kecanduan begini. Ya sebatas itu lah. Tapi maksudnya mendetail sampai ke hal-hal pengaruhnya seperti di seminar tadi, ya nggak sampai sedetail itu. Berarti Bro Randy sampai sekarang nggak tahu lah kenapa yang membuat nggak mau pakai pada saat itu, nggak tahu lah. Saya cuma intinya kalau saya nggak mau kecanduan. Padahal bukan karena pengetahuan gitu kan. Ada 4 hal itu kan yang memang pasti cenderung pasti akan pakai kan. Iya. Coba-coba kan dari tadi punya masalah tadi komunitas kan, hal yang lain kan sebenarnya ada kecenderungan, tapi kok ini dia yang menjadi pertanyaannya. Mungkin Bro Randy ini bisa kasih kiat-kiat pada rekan-rekan kita ini yang sedang menonton, walaupun dia bukan orang yang rohani, nah mungkin bagaimana? Oh ya Pak, karena itu pengalaman pribadi sih ya Pak. Ya, Maksudnya ya. mungkin nggak semua orang bisa ngalamin Ya, seperti itu ya. betul. Dalam tekanan, dalam masalah, dalam kesempatan begitu bisa menolak. Jadi karena itu pengalaman pribadi sulit untuk bisa diterapkan oleh orang lain. Apalagi di komunitas. Apalagi ada di komunitas. Iya, kalau nggak nyoba sama teman, nggak friendship. Betul. Iya, Jadi dia ledekin. sebetulnya intinya waktu itu saya bukan nggak mau menghargai mereka, tapi saya lebih memikirkan untuk keselamatan diri saya. Jadi masalahnya gini Pak, Untuk keselamatan diri ya. keselamatan diri. Jadi saya
walaupun minum cap tikus waktu itu Iya. ya. Maksudnya begini Pak, kalau saya jadi apa-apa karena barang itu, Iya. senang-senang bareng dia mau. Kalau susah nggak mau bareng. Contohnya waktu kan beberapa teman itu sudah akhirnya kecanduan dan sudah mulai di apa? Sudah mulai jadi daftar apa namanya? DPO, pencarian orang. Kalau DPO kan sudah jadi tersangka ya, Iya. maksudnya masih sudah dalam pemantauan gitu kan. Mereka berlari sendiri-sendiri, gitu kan? Maksudnya nggak mau tanggung masalah bareng-bareng. Jadi saya lihat tuh begitu, saya kalau senang-senangnya mau, kalau udah susahnya pasti nggak mau. Nah itu sih yang saya lihat nggak boleh, saya nggak mau. Jadi saya memilih tidak mau terlibat di situ. Jadi kalau memang Memilih tidak mau terlibat. ya, Berarti pilihan, ya saya katakan mungkin pilihan positif ya, benar ya. Padahal pada saat itu lagi udah mabok ya, iya. karena cap tikus. Ada pilihan yang positif ya. Saya tetap nggak mau. Gini orang mabuk nggak mungkin kalau mabuk cap tikus Pak. Saya nggak pernah mabuk narkoba ya. Tapi kalau yang saya alami mabuk cap tikus, mabuk minuman keras, sama mabuknya orang masih sadar, maksudnya masih tahu apa yang dia lakukan. Gitu ya. Cap tikus itu gitu. Jadi kalau ada orang mabuk karena minuman, saya udah nggak tahu apa-apa. Ya bisa jadi minuman itu udah dicampurkan. Macam-macam. Tapi kalau selagi itu masih minum cap tikus yang cap tikus aja, minuman Murni ya? keras murni, nggak akan sampai bilang saya udah nggak tahu apa yang saya lakukan. Karena saya juga ngalamin. Memang nggak bisa kontrol Pak. Misalnya emosi kita nggak bisa kontrol. Kita marah ke seorang, kita pengen pukul aja gitu, nggak bisa kontrol. Tapi saya tahu bahwa saya pukul orang. Gitu. Kalau saya mau, itu yang saya ngalamin. Jadi kalau termasuk obat itu, saya tahu obat itu jelek, saya mau pakai. Sekalipun saya udah mampu, saya mau pakai. Gitu sih. Iya iya iya. Ya, menghargai sih, ya sebetulnya kan nggak semua, saya bilang tadi, saya nggak semua orang bisa mengalami pengalaman pribadi seperti yang saya Iya alami. iya betul. Berada di lingkungan seperti itu, komunitas seperti itu, kan sangat membahayakan. Iya. Dan belum tentu semua orang bisa sekuat saya. Maksudnya untuk bisa tetap bertahan tidak pakai. Komitmen. Walaupun belum rohani. Walaupun belum paham. Iya. Nah, yang sudah rohani ini bisa terpengaruh karena Bisa. pengaruh pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Betul. Dia sebenarnya menjauhi apa namanya komunitas-komunitas seperti itu adalah kunci sih sebenarnya saya bilang. Berarti menjauhi komunitas-komunitas pergaulan buruk itu haruslah kita menjauhi. Harus karena itu kan Nanti kita bisa dikucilkan, disebut sombong atau bagaimana. itu resiko lah Pak. Berarti sebenarnya kita seharusnya pilih apa? Milih temennya selektif gitu ya. Ya, pilih teman selektif itu penting. Jadi kita bisa tahu kita mau berteman itu mau ke arah mana. Bukan memanfaatkan ya Pak ya. Bukan memanfaatkan, tapi kita mau temenannya ke arah mana. Ya, kalau selagi masih ke arah hal yang positif ya temenan. Tapi bagi saya kalau sekarang saya memahami begitu ya. Ya, ya. Kalau berteman dulu saya nggak pernah memahami begini. Tapi ketika anak-anak muda, untuk anak-anak muda mungkin ya untuk anak muda sekarang ya mereka harusnya bisa memahami seperti itu. Bahwa kalau mau berteman berada di sebuah komunitas tujuannya untuk apa? Misalnya berada di tujuan komunitas itu anak motor, ya udah hobinya motor kan, ya motor aja jangan ke narkobanya. Oh, Ya gitu, maksudnya kita punya tujuan berada di komunitas itu. Nah, biasanya kan disusupi tuh. ya. Berteman di komunitas apa disusupi di situ. Nah, kita harus tahu tujuan. Walaupun kita masih muda, tapi harus tahu tujuan gitu. Nah, sampai kita muda terpengaruh. Ya. Ya makanya kuat-kuat lah. Kalau merasa nggak kuat ya jangan bergaul Pak. Maksudnya nggak kuat bergaul di tengah posisi di situasi begitu, jangan bergaul di situ. Ya salah sendiri. Udah tahu nggak kuat mau di situ-situ ya udah. Ya, Lama-lama ya. terpengaruh. Ya, ya, ya. Ya, ya guys, saya mengutip pernyataan Bro Randy katakan bahwa walaupun lu masih muda, lu harus punya tujuan. Walaupun dikatakan tadi kesaksian beliau katakan dulu saya nggak berpikir demikian gitu. Memang kesaksian kan memang masing-masing setiap orang kan berbeda-beda. Jadi gini, Bro Randy, mungkin pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan, pesan. Apa pesan-pesan Bro Randy untuk kita semua yang menonton ini? Ya bisa saya katakan dia nggak terrohani lah gitu ya. Tapi apa pesan-pesan Bro Randy untuk mereka gitu sehingga mereka ya walaupun nggak sama kesaksian yang dialami ya minimal
ada garis merahnya, benang merahnya supaya kita tahu gitu bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi karena memang ini jujur aja ini mendadak gitu. Jadi nggak ada persiapan. Pesannya sebetulnya saya baru mau nyusun kalimatnya baru mau disusun. Saya lagi memikirkan sambil bertanya sambil memikirkan. Sebetulnya kalau ini khusus yang untuk yang rohani gitu, maksudnya yang memang rohaninya mungkin atau mungkin ya Masih dangkal lah. masih dangkal. Ya. Ya, untuk anak muda dulu ya Pak. Ya. Untuk yang kita masih muda, kita itu punya kita itu punya masa depan yang masih panjang. Ya. Maksudnya banyak hal yang masih bisa kita capai. Saya nggak pernah berpikir, saya nggak pernah membayangkan dahulu kalau saya bakal jadi seorang direktur. Maksudnya Tuhan percayakan satu pelayanan yang besar seperti ini. Ya. Bayangkan kalau dulu mungkin saya sudah memberikan diri saya untuk hal-hal yang negatif seperti itu, penggunaan narkoba dan lain sebagainya. Saya terus membiarkan diri saya seperti itu. Mungkin saya nggak akan jadi seperti sekarang. Dan akhirnya saya nggak tahu bahwa kan saya akan jadi seperti sekarang. Saya nggak akan merasakan. Nah, teman-teman juga mungkin bisa seperti itu. Maksudnya, kalian belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kalau kalian bisa perhatian dari sekarang, mesti kalian akan merasakan di masa depan. Kan lebih enak gitu ya, maksudnya lebih enaknya itu pas ngalamin baru tahu, oh iya ya, untung saya nggak terlibat. Ketimbang yang menyesal, ya sudah terlibat. Ya, betul. Gitu kan? Karena kalau saya ingat ya, rekan saya itu selalu bilang gitu ya, penyesalan itu selalu datang di akhir. Ya bener lah. Kalau di depan itu pendaftaran. Pendaftaran registrasi. Jadi itu sih maksudnya, jangan sampai, intinya sebenarnya jangan sampai menyesal di hari nanti. Ya. Karena kalau sudah lewat, semuanya itu udah hancur. Sudah terjadi, kita nggak bisa kembalikan. Misalnya saya sudah 29 tahun, mau masuk 30 tahun. Umur 30 tahun misalnya, saya baru sadar bahwa narkoba itu sudah merusak saya, masa depan saya, keluarga saya, nama saya. Sudah terlambat, Pak. Maksudnya sudah terlambat ya, saya nggak bisa kejar lagi apa yang saya raih sekarang. Cita-cita. Gitu kan? Ya. Kan nggak mungkin. Saya misalnya dari SMA itu saya udah pakai narkoba sampai umur 29 tahun. Terus 29 tahun saya berhenti, umur 31 tahun tiba-tiba saya diangkat jadi guru. Kan nggak mungkin. Diangkat jadi direktur, nggak bisa. Saya bisa jadi seperti sekarang itu karena ada proses. Ya. Prosesnya kalau saya bisa ceritakan dari tahun 2012, dari sejak Tuhan panggil. Jadi bisa sampai sekarang, bisa sampai jadi direktur itu ada kurang lebih 9 tahun proses dari Tuhan. Jadi bayangkan kalau misalnya saya ngikutin prosesnya 9 tahun ya, baru bisa dapat posisi yang sekarang. Artinya kalau saya terjerat narkoba, kehidupan yang buruk sampai umur 29 tahun, saya baru bisa kayak sekarang itu 9 tahun yang akan datang lagi. Ya. Akan lebih, dan belum tentu karena saya udah punya pengalaman yang di belakang ini. Betul, betul. Belum tentu bisa sama lagi. Betul, betul. Jadi itu sih yang makanya saya bilang tadi, sekalipun belum rohani, ya, kalau mau bergaul, lu harus tahu tujuanmu bergaul sih, Ya. komunitas itu untuk itu sih Pak. Mantap. Berpikirlah sebelum melangkah. Untuk quote hari ini, kiranya kita boleh dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan sepanjang hari ini. Kita tetap terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Amin. Jauhi narkoba.